Para sahabatku yang terkasih, ada pertanyaan sederhana yang sungguh relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya demikian: ketika otak perlu inspirasi, apa yang semestinya kita lakukan? Saya mengajukan pertanyaan ini karena memang otak kita ini dipenuhi dengan banyak hal yang dipikirkan. Kadang-kadang otak kita menjadi capek, otak kita menjadi letih, otak kita mungkin bisa terjadi juga menjadi tumpul, tidak bisa berpikir. Padahal kita punya otak untuk berpikir, dikaruniai oleh Tuhan untuk berpikir. Itulah sebabnya dengan pertanyaan sederhana ini, ketika otak perlu inspirasi, apa yang semestinya kita lakukan? Jawaban sederhana pasti orang spontan akan mengatakan membaca. Memang membaca itu membuka jendela dunia. Tapi sekarang saya yakin banyak orang yang sudah mulai kehilangan semangatnya untuk membaca. Untuk itu dalam hal ini saya mendorong para sahabat untuk terus mengasah otak kita, dan sekaligus supaya otak kita mendapatkan inspirasi yang bermutu, yang berkualitas. Sering-seringlah untuk membaca. Ketika ada waktu luang, gunakanlah untuk membaca. Bahkan kalau bisa, dalam satu hari itu direncanakan ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus membaca, supaya otak kita terasah, otak kita mendapatkan inspirasi, dan otak kita tidak menjadi tumpul. Lalu yang kedua, bagaimana otak kita ketika perlu yang namanya inspirasi? Orang menyebut sekarang ini ya healing, liburan, rileks, menikmati udara yang segar, tempat yang segar, bisa di atas gunung atau di pantai, di tempat-tempat yang sunyi, yang benar-benar membuat kita bisa masuk di dalam keheningan. Bagaimana tempatnya silahkan, tapi memang hidup kita butuh yang namanya healing, liburan, kesendirian. Begitu. Itu jawaban yang kedua. Dan jawaban yang ketiga adalah bagaimana ketika otak butuh inspirasi, kita hening. Di ruangan sendirian kita hening. Kita menikmati kesendirian dalam hening. Dan ketika kita hening itu tidak membiarkan pikiran kita kemudian kosong, tidak. Di saat hening itu kita berdoa, kita bermeditasi, kita berkontemplasi, kita berdialog dengan Tuhan, kita berwawan hati dengan Tuhan, kita bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan di situ waktu yang sangat indah ketika kita bisa berwawan hati dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita gunakan supaya otak kita ini mendapatkan inspirasi. Ada satu hal yang sering saya lakukan para sahabat. Saya sering berdialog dengan diri saya sendiri. Saya kenali apa yang saya pikirkan. Saya rasakan apa yang saya rasakan. Pokoknya saya harus bisa mengenal
diri saya ini seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya harus bisa mengenali diri saya ketika saya gembira, sedih, ragu, takut, bimbang, bahagia, macam-macam perasaan yang saya alami, yang saya rasakan. Saya benar-benar harus bisa memahami, mengerti, dan mengenalnya. Dan dari situ para sahabat, secara pribadi saya menemukan banyak inspirasi. Silahkan dicoba dari tempat masing-masing, dan saya yakin otak kita yang butuh inspirasi ini akan menemukan jalan dan cara yang terbaik. Begitu saja saya ingin memberkati para sahabat semuanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.